lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Kota gede Yogyakarta ini ya. Kota gede ini dulu jadi ibu kota kerajaan Kesultanan Islam Mataram. Nah, sudah menjadi pengetahuan umum asal mulanya Mataram ini di sini dulu daerah hutan disebut Aras Mentau. Panemon Senopati sebagai senopati Kerajaan Padang yang ayahnya Ki Ageng Pemanahan mendapat anugerah hadiah atas mentok ini. Konon Mataram ini sendiri diambilkan nama dari alas Mentau Arum, jadi Mentarum Mataram jadinya. Ini orang-orang sudah pada tahu. Nah, ini dulu Mataram ini kemudian semenjak surutnya Kerajaan Padang, Mataram ini pamornya makin naik. Nah, di ini Kota Gede ini punya peranan penting sejak Mataram. Tapi begitu megahnya nama Mataram ini, tapi sampai sekarang tidak peninggalan Keraton Mataram ini seperti tidak ada bekasnya. Menurut para ahli meneliti ini lokasinya sekitar kampung alun-alun. Jadi asumsinya ada keraton, ada alun-alun. Tapi sekarang alun-alun nggak ada, sudah jadi perkampungan. Menjadi pertanyaan besar, kenapa yang begitu tersohor tidak meninggalkan bekas-bekas, bahkan keratonnya aja sekarang susah dicari. Bekas Mataram ada Pleret, juga Keraton Mataram dulu rajanya Amangkurat. Nah, sebelum pindah ke Pleret, jadi Kota Gede pindah ke Kerto. Di Kerto juga peninggalan keratonnya sudah tidak kelihatan, walaupun bekas puing-puing ini masih ada. Nah, justru keraton di Pleret, Keraton Mataram Pleret sampai sekarang masih kelihatan, ada benteng, ada keraton. Ini pertanyaan besar bagi para peneliti. Ini Mataram dulu mungkin waktu didirikan Kota Makassar, berdirinya Wangcang Mataram ini kan membabat hutan mentok ini. Babat ini kisahnya mengalami banyak kesulitan secara kasat mata
maupun yang tidak kasar-pasar. Gangguan makhluk halus penghuni ini yang menguasai alam gaib di daerah atas Mentauken. Sampai-sampai pohon-pohon yang sudah tebang paginya, sorenya kembali bahkan banyak. Ini sejak masyarakat umumnya gitu, sehingga Ajeng Pemanan juga bingung waktu itu. Terus dirembuk sama Juru Martani, terus Ki Ageng Pemanan. Ini ada masalah musik di sini. Terus pada wajah Jonopati disuruh betapa kali ya kan? Sampai meningkat ini bicara pada wajah Jonopati ketemu sama Kanjeng Roro Kidul. Terus dibicarakan sudah benci coba kamu betapa saya bantu. Sejak itu pembangunan keraton Mataram di Kota Gede ini lancar. Nah, ini kisah itu sudah masyarakat percaya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa keraton Mataram di Kota Gede ini umurnya cuma 2 generasi atau paling tidak generasi ketiga sampai Sultan Agung. Sejak Sultan Agung memerintah di Keraton Kota Gede sebentar, terus pindah ke Ketro mendirikan keraton sendiri. Sultan Agung meninggal, diganti anak Amangkurat I, akan memindahkan keraton lagi ke Praten, bikin keraton yang lebih megah. Sampai sekarang kan masih kelihatan bukti-buktinya. Ini pertanyaannya. Nah, orang bisa menduga mungkin dipindahkannya keraton Mataram di Kota Gede ke Kerto. Ini Sultan Agung punya visi. Dulu kan Sultan Agung sedang bermusuhan sama VOC Belanda. Nah, untuk supaya efektif, Sultan Agung meminta anggapan ini kan Kota Gede waktu itu berkembang menjadi kota ekonomi. Orang-orang masuk. Nah, ini waktu itu pemerintahan di Keraton Kerto ini khusus untuk ngurusi masyarakat politik, masyarakat kenegaraan, masyarakat menghadapi PUC, tapi tidak mengganggu perjalanan ekonomi masyarakat. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan. Dulu datang rombongan suku Terating yang dikenal Wong Kalang. Wong Kalang ini mau masuk kota Gede, dihalangi sama prajurit keraton, nggak boleh.
ini kan orang kelihatan liar bahwa orang banyak suku satu berapa keluarga. Nah, terus dilaporkan ke Sultan Agung. Ini gimana Sultan ada orang asing mau masuk? Coba kepada sukunya untuk menghadap. Begitu menghadap, dihadap sama Sultan. Nah, kamu punya keberanian apa? Nah, dia ceritakan. Ya saya orang mencari hidup, nggak punya rumah, tetap pindah-pindah. Nah, kalau kamu bisa bikin rumah kamu kan dari hutan-hutan, rumah kamu terbuat dari kadu-kadu. Ya iya. Nah, Sultan Agung tertarik sama suku, sama wong Kalang ini grup. Kemudian diperbolehkan sama Sultan Agung masuk Kota Gede. Rombongan beberapa keluarga masuk. Nah, saya izinkan menempati lupas tanah ini yang sekarang ini orang mengenal Tegal Gindu. Nah, khusus duri suku Kalang itu. Nah, suku Kalang ini salah satu kepanjangannya membuat rumah dari kayu. Nah, kita boleh mengumpulkan, maka apa Sultan Agung membuat keraton baru di Kerto. Orang Kalang yang bermukim di Kota Gede dikenal sebagai salah satu kelompok penggerak ekonomi. Keuletan mereka membawa kesuksesan di dunia bisnis yang kemudian turut mengangkat nama Kalang di wilayah Kota Gede. Pendapatan yang tinggi tentu saja turut mempengaruhi gaya hidup orang Kalang. Salah satunya terlihat dari rumah tinggal mereka yang tampak lebih mewah dibanding rumah warga lainnya. Arsitektur rumah tersebut mengadopsi berbagai gaya seperti Eropa, Tionghoa, Arab, dan Cina. Namun kepemilikan rumah-rumah tersebut saat ini sebagian besar sudah berada di tangan bukan keturunan Kalang. Selain peninggalan berupa rumah tinggal, keberadaan orang Kalang juga terbukti dengan adanya makam tua di beberapa wilayah di Yogyakarta. Masuknya suku wong Kalang itu dalam wilayah Kasultanan Mataram menginspirasi Sultan Agung untuk mendirikan keraton baru di Kerto. Sultan Agung melihat potensi suku wong Kalang ini yang konon katanya ahli dalam membuat rumah-rumah kayu, maka dimanfaatkan oleh Sultan Agung untuk membantu berdirinya Keraton Mataram. Gotong royong akhirnya berdirilah Keraton Mataram di Kerto. Konon hampir seluruhnya terbuat dari kayu. Tapi ternyata dalam catatan sejarah Keraton Mataram di Kerto ini beberapa kali kebakaran, entah oleh sebab apa, atau bahannya dari kayu mudah terbakar. Mungkin
ada dugaan ada sabotase sama orang dalam sendiri yang situasi politiknya Mataram kan Mataram mengumumkan kepada dunia bahwa telah berdiri negara Mataram Merdeka. Mataram Merdeka ini maksudnya ada artinya bukan jajahan POC atau bangsa-bangsa asing manapun juga. Ini Mataram ini terbebas tercampur dengan pengaruh asing, orang-orang asing atau bangsa asing. Jadi sebelum ada negara di tanah air ini, Sultan Agung sudah mengumumkan, sudah mengumumkan dirinya sebagai Mataram itu Merdeka. Nah, hal ini yang membuat POC marah. Akhirnya terjadi pertentangan antara POC sama Mataram sampai terjadi peperangan beberapa kali. Mataram mengirim tentara ke Batavia, sekarang Jakarta itu. Setelah pusat pemerintahan Mataram pindah di Ketro, keadaan kota Kediri menjadi kota perekonomian, yaitu makin maju tingkat dinamika masyarakatnya, berkat ada aktivitas suku Wangkalang, berkembang industri kerajinan yang paling menonjol yaitu industri petak yang sampai sekarang masih terus berjalan makin maju. Yang kedua yaitu tumbuh rumah-rumah besar dengan gaya modern itu. Terus ada juga pegajian yang semua diberikan kegiatan ekonomi orang-orang Wangkalang itu. Pasar Kota Gede juga menjadi pusat perdagangan antar kota. Nah, dengan kemajuan ekonomi rakyat sekitar Kota Gede ini berdampak positif bagi kemajuan keuangan Kesultanan Mataram, sehingga Kesultanan Mataram yang waktu itu Sultan Agung sebagai rajanya pamornya makin menanjak di bidang pengetahuan, bidang macam-macam. Dan itu juga karena dukungan dari kehidupan perekonomian masyarakat yang baik. Banyak peneliti yang menarasikan bahwa kehidupan ekonomi Kota Gede di masa Sultan Agung itu ternyata ada kontribusi besar dengan keberadaan Wangkalang dalam hal menghidup-hidupkan dinamika kehidupan ekonomi masyarakat. Dan ternyata tidak hanya di zaman Sultan Agung saja, melainkan malah pada awal kemerdekaan, waktu pemerintah Republik Indonesia yang baru pindah ke Yogyakarta,
tidak sedikit kontribusi dari wong Kalang ini. Nah, coba lihat ini ada cuplikan video dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Orang Kalang yang bermukim di Kota Gede dikenal sebagai salah satu kelompok penggerak ekonomi. Keuletan mereka membawa kesuksesan di dunia bisnis yang kemudian turut mengangkat nama Kalang di wilayah Kota Gede. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, orang Kalang punya catatan khusus. Di tahun 1946, atas alasan keamanan, Soekarno memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. Keraton sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Yogyakarta kala itu memberikan dukungan baik secara moral maupun keuangan. Namun demikian, untuk menjalankan roda pemerintahan, kenyataannya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, pihak keraton, dalam hal ini Sultan Hamengkubuwono IX, turut melibatkan peran orang Kalang. Atas kesepakatan bersama, orang Kalang Kota Gede menghimpun sejumlah dana yang ketika dikumpulkan jumlahnya mencapai 6 gerobak uang. Uang itulah yang kemudian menjadi bagian dari sejumlah dana yang diberikan keraton kepada pemerintahan Indonesia, yang kemudian digunakan untuk membiayai pemerintahan selama 3 bulan. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.